Jumat 17 September 2021, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra SOS MPA bersama sejumlah tokoh adat Kabupaten Jayapura melakukan tatap muka dengan fraksi khusus DPRP. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang fraksi khusus DPRP, kantor DPR, Papua. Kedatangan Kepala DPMK Kabupaten Jayapura diterima oleh Ketua Fraksi Khusus DPRP, John N. Ergobai, dan juru bicara Fraksi Khusus DPRP, Yonas Alphonse Musi. Agenda pertemuan adalah Kepala Dinas DPMK Kabupaten Jayapura dan para tokoh adat Kabupaten Jayapura mau mengetahui sejauh mana kinerja DPRP untuk menyelesaikan usulan Pemda Kabupaten Jayapura perihal terkait aturan mengenai kampung adat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra SOS MPA, dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Koordinator Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura, Daniel Toto, Ketua Dewan Adat Sukuraliku, sekaligus Sekretaris Dewan Adat Wilayah Mampertagi, Irenius Beko. Di samping itu juga didampingi oleh Kepala Pemerintahan Kampung Adat Tokiwa, Pondokolo Daud Awoito, dan Kepala Pemerintahan Kampung Adat Yoi Sepanya Wali. Ke DPR sudah dibahas sama-sama. Nah, yang jadi masalah sekarang itu adalah menurut pemerintah provinsi, dalam hal ini Biro Hukum dan BPMK, nama dari draft ini adalah Rakerdasus tentang kampung adat di Provinsi Papua. Departemen Dalam Negeri yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap draft-draft peraturan daerah provinsi itu mengirimkan hasil fasilitasi untuk dilakukan penyempurnaan, bukan perdasus tetapi perdasi. Dan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan fasilitasi itu ada menyarankan juga untuk penyempurnaan dan juga penghapusan terhadap pasal-pasal dan ayat-ayat yang bukan kewenangan provinsi, tapi itu di kewenangan kabupaten. Kebetulan saya sendiri dengan Kakak Arnold ini sama-sama di Bapemda, Badan Pembuat Peraturan Daerah di DPR ini. Jadi draft ini kami yang bahas. Dan terakhir pada bulan Juli itu bersama dengan Kepala Biro Hukum kami mendiskusikan itu. DPR pada prinsipnya itu ingin cepat karena ini kebutuhan. Tetapi
DPR juga dibatasi oleh aturan karena yang namanya perda inisiatif eksekutif itu dia yang memutuskan untuk apakah perubahan-perubahan ini mau dipertahankan dan berkoordinasi dengan Kemendagri terhadap hasil itu, ataukah dia mau mengikuti saran dari Kemendagri. Jadi waktu itu Biro Hukum itu menyampaikan kepada Bapemda bahwa Biro Hukum akan berkomunikasi dengan Departemen Dalam Negeri terkait dengan saran-saran perubahan yang disampaikan oleh Kemendagri, bagian produk hukum daerah di Direktorat Otonomi Daerah. Nah, sampai dengan hari ini itu Bapemda belum menerima catatan-catatan yang diberikan oleh Kemendagri atau hasil pembicaraan antara Biro Hukum dengan Departemen Dalam Negeri. Kalau kami di DPR Papua ini, kami di Bapemda, kami ingin supaya ini cepat. Ya sudah, saran Depdagri kita terima, kita ketok. Karena ini raperdasi, sarannya Depdagri tidak perlu kami kasih ke MRP, kami topi di sini. Dan kemarin sebetulnya kalau kita sudah selesai di bulan Juli dengan Depdagri, nah itu sidang kemarin, itu kan rencananya sidang nona presiden, kepala. 4 yang mau ditetapkan, itu salah satunya adalah tentang kampung adat. Nah, persoalan kita ada di situ. Oleh karena itu, karena ini Bapak datang, karena ini kebutuhan hukum terhadap sebuah aktivitas pemerintahan adat yang sudah berjalan. Tadi yang Pak Ketua sampaikan sudah membayar, dia belum masuk di sistem keuangan dia. Memang karena belum dilakukan kodifikasi, pasti di sistem tidak muncul. Saya juga nih terima kasih banyak dari Pak Kepala. Ini informasi bagi kami bahwa di kabupaten lain jika mereka ingin mendorong kampung adat, maka peraturan ini menjadi salah satu prasyarat untuk kodifikasi di Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang ini kebutuhan. Oleh karena itu, saya laporkan ke Bapemda dan saya sudah lapor juga ke Pak Ketua bahwa kami lagi menerima juga kepada Pak kepada Wakil Ketua Bapemda. Karena kemarin itu tidak jadi, memang kami rencanakan untuk kemarin dalam rapat kampus Pak Ketua sampaikan sebelum sidang perubahan itu rencana nomor presiden. Nah, tiga untuk 4 ya. Yang kami sudah siapkan itu 4. 1 kampung adat, 2 HIV/AIDS, 3 penyelamatan danau. Nah ini Bapak ini punya hasil diskusi di OB di Kampung Harapan lalu. Penyelamatan danau, yang 1 tentang PON. Itu yang sebenarnya kemarin kita mau hanya kampung adat ini masalahnya di situ. Karena mereka punya inisiatif, kita tidak bisa mengambil langkah. Makanya kemarin dia berhenti di dalam musyawarah untuk penetapan jadwal. Nah, rencana itu di pertengahan ini, Bapak sudah datang. Ini nanti coba, tadi saya sudah laporkan ke Pak Ketua DPR, melalui dia, foto kita kirim, dia kepada Ketua DPR, supaya mungkin secepatnya DPR mengundang Biro Hukum untuk kita samakan persepsi dulu. Ya. Kalau kami di sini sebenarnya
Ya sudah, kita ikut saran Depdagri dulu. Karena ini ada hal yang mendesak. Itu pertama. Nanti yang lain-lain kita bisa ajukan revisi di tahun yang akan datang sambil menambah. Memang secara substansi banyak hal yang penting itu orang hapus. Ini hasil ini setelah sebenarnya ada ini sudah. Ini setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan hasil dari Depdagri. Karena itu sekali lagi ini Bapak sampaikan ini merupakan aspirasi yang harus kita jualkan. Yang kedua, saya akan laporkan kepada Pak Pemda dan kedua untuk sebenarnya secepatnya kita mengundang biro hukum supaya kita sepakat mau pakai perdasi atau mau pakai perdasus. Kalau mau pakai perdasus kita kajian 3 hari ya kita sana baru kita bisa sidang. Kalau perdasi selesai di sini kita sudah bisa penetapan, lalu hasil penetapan itu ya bawa kembali ke Depdagri untuk mereka memberikan nomor register, selesai kembali baru ke gubernur tanda tangan kita evakuasikan. Begitu Pak Kepala. Kita sangat mengapresiasi semua upaya baik regulasi maupun kebijakan yang dilakukan oleh Bupati maupun Jayapura, Kepala BPK Bupati Jayapura. Oleh karena itu terkait dengan regulasi kampung adat di tingkat di provinsi, DPR Papua dan Biro Hukum sudah membahasnya, hanya ada sedikit perbaikan yang harus dikomunikasikan ya ke Depdagri. Mudah-mudahan bisa rampung cepat dalam tahun ini. Kita akan mendorong pimpinan dan juga rekan-rekan anggota dan juga eksekutif untuk peraturan daerah tersebut dapat disahkan agar menjadi payung hukum di Provinsi Papua, agar hal-hal teknis administrasi untuk kepentingan kodifikasi kampung adat di Depdagri itu seperti yang menjadi kebutuhan dari Kabupaten Jayapura yang sudah menetapkan 14 kampung adat dan juga 39 yang sedang mau diusulkan dan juga yang lainnya itu dapat memiliki payung hukum untuk kodifikasi di Departemen Lingkungan Hidup. Terima kasih. Kami dengan DPRD Provinsi Papua dengan khususnya fraksi OPSIS ini terkait dengan yang tadi kita sudah diskusikan percepatan pelaksanaan pemerintahan kampung adat. Oleh karena itu aspek-aspek yang harus diselesaikan salah satunya adalah adanya regulasi payung peraturan daerah khusus terkait dengan kampung adat tingkat provinsi. Oleh karena itu pertemuan sangat penting sekali hari ini kita lakukan dengan maksud supaya sebelum sidang non APBD Provinsi Papua penetapan sudah ditetapkan peraturan daerah tingkat provinsi tentang OPSIS itu. Output kami ke sana, keluarannya itu yang kita lakukan. Karena itu adalah amanat daripada syarat untuk kodifikasi kampung adat di Kementerian Dalam Negeri, khususnya 14 kampung adat di Kabupaten Jayapura. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ambil daripada DPRD untuk mempercepat proses perdasus atau perdasi tentang kampung adat di Papua. Ini adalah payung hukum bagi kabupaten kota untuk
mendapat proses kualifikasi kampung adat di tingkat pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri. Jadi agenda hari ini akan ditindaklanjuti pada hari Rabu lagi besok untuk Excel tingkat lapangan untuk menjaring aspirasi lagi terkait dengan pertempatan ini. Jadi itu aja intinya. Terima kasih.